mengenai reduksi karbotermik atau carbothermic reduction, di mana carbothermic reduction merupakan suatu proses reduksi oksida logam dengan menggunakan karbon padat atau gas karbon monoksida sebagai reduktor pada suhu tinggi. Proses ini termasuk dalam salah satu pengolahan pirometalurgi, yakni pengolahan biji logam dengan bantuan energi panas untuk memperoleh logam dalam bentuk yang lebih murni. Secara prinsip, reduksi karbotermik terjadi ketika karbon atau karbon monoksida bereaksi dengan oksigen yang terikat dalam senyawa oksida logam. Pada kondisi suhu tinggi, karbon memiliki afinitas yang lebih besar terhadap oksigen sehingga mampu menarik oksigen dari oksida logam. Akibatnya, oksida logam mengalami reduksi menjadi logam bebas, sedangkan karbon mengalami oksidasi membentuk gas karbon monoksida atau gas karbon dioksida. Metode reduksi karbotermik memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, proses ini sangat efektif dan efisien untuk produksi logam dalam skala besar, sehingga proses ini banyak digunakan dalam industri pertambangan. Yang kedua, bahan baku berupa karbon seperti kokas atau batu bara relatif murah dan mudah diperoleh. Ketiga, metode ini memiliki fleksibilitas yang tinggi karena dapat digunakan untuk mereduksi berbagai jenis oksida logam. Namun demikian, proses ini memiliki beberapa kekurangan. Proses reduksi karbotermik membutuhkan suhu yang sangat tinggi, sehingga konsumsi energi menjadi besar. Selain itu, proses ini menghasilkan emisi gas seperti karbon monoksida dan karbon dioksida yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama dalam kaitannya dengan pencemaran udara dan pemanasan global. Dari sisi efisiensi, tidak semua logam dapat direduksi dengan metode ini, terutama logam-logam yang sangat reaktif seperti aluminium yang memerlukan metode lain seperti elektrolisis. Salah satu perusahaan di Indonesia yang menggunakan metode reduksi karbotermik adalah PT Krakatau Steel Tbk. PT Krakatau Steel Tbk menerapkan metode reduksi karbotermik melalui penggunaan tanur tinggi atau blast furnace. Proses reduksi karbotermik di blast furnace pada PT Krakatau Steel Tbk dimulai dengan memasukkan bahan baku berupa biji besi, kokas, dan batu kapur dari bagian atas tungku. Dari bagian bawah, udara panas bersuhu sekitar 1000 derajat Celcius ditiupkan untuk membakar kokas sehingga menghasilkan panas tinggi. Reaksi pembakaran ini menghasilkan gas karbon monoksida CO melalui reaksi C plus O2 yang menghasilkan CO dan panas, yang kemudian berfungsi sebagai reduktor utama. Gas CO tersebut mereduksi biji besi secara bertahap dari Fe2O3 menjadi Fe3O4, lalu FeO, hingga akhirnya menjadi besi Fe. Selain itu, terjadi juga reduksi langsung di mana sisa FeO direduksi oleh karbon dan CO menjadi besi. Besi yang terbentuk kemudian meleleh akibat suhu tinggi dan terkumpul di dasar tanur sebagai hasil besi cair. Sementara itu, batu kapur terurai menjadi CaO. Selain itu, terjadi juga reduksi langsung di mana sisa FeO direduksi oleh karbon dan CO menjadi besi. Besi yang terbentuk kemudian meleleh akibat suhu tinggi dan terkumpul di dasar tanur sebagai besi cair. Sementara itu, batu kapur yang terurai menjadi CaO yang mengikat kotoran atau pengotor dan membentuk perak atau slag yang mengapung di atas besi cair. Pada bagian akhir, besi cair, perak, dan gas hasil reaksi dipisahkan, di mana besi cair dialirkan ke proses pembuatan baja, perak dimanfaatkan sebagai produk samping, dan Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian reaksi utama. Nah, reaksi utama dalam proses ini dapat dijelaskan melalui dua mekanisme utama, yaitu yang pertama, reaksi langsung antara oksida logam dengan karbon yang menghasilkan logam dan juga gas karbon monoksida. Yang kedua yaitu reaksi tidak langsung antara oksida logam dengan karbon monoksida yang menghasilkan logam dan karbon dioksida. Selain itu, dalam sistem juga dapat terjadi reaksi pembentukan karbon monoksida dari karbon dan karbon dioksida pada suhu tinggi yang dikenal sebagai reaksi Woodward, sehingga memperkuat peran karbon monoksida sebagai reduktor utama dalam banyak proses industri. Video ini memperlihatkan proses carbothermic reduction atau reduksi karbotermik, yaitu suatu proses reduksi oksida logam dengan menggunakan karbon C atau karbon monoksida CO sebagai reduktor pada suhu tinggi. Dalam proses ini, pemanasan berfungsi untuk menyediakan energi yang cukup agar karbon dapat bereaksi dengan oksigen yang terikat pada oksida logam. Melalui reaksi tersebut,
karbon akan teroksidasi membentuk gas karbon monoksida CO atau karbon dioksida CO2. Secara umum, reaksi utama yang terjadi adalah oksida logam plus C menghasilkan logam dan CO, atau oksida logam plus CO menghasilkan logam dan CO2. Perubahan yang teramati pada video merupakan indikasi berlangsungnya reaksi reduksi. Proses ini memiliki peranan penting dalam bidang metalurgi, khususnya dalam ekstraksi logam dari bijinya melalui metode pirometalurgi. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh penerapan reduksi karbotermik, di mana salah satu contoh penerapan reduksi karbotermik yang paling umum adalah pada proses tanur tinggi atau blast furnace dalam industri besi dan baja. Bahan baku utama berupa biji besi, koskas, dan batu kapur dimasukkan dari bagian atas tanur, di mana koskas berfungsi sebagai sumber karbon sekaligus sebagai sumber bahan bakar, sedangkan batu kapur berfungsi sebagai fungsi pengikat material-material pengotor. Pada bagian bawah tanur, udara panas ditiupkan sehingga terjadi pembakaran kokas yang menghasilkan karbon monoksida. Gas CO inilah yang kemudian naik ke atas dan mereduksi oksida besi secara bertahap hingga menghasilkan besi cair. Besi cair ini kemudian terkumpul di bagian bawah tanur, sedangkan terak terbentuk dari reaksi pengotor dengan fluks. Namun demikian, proses ini juga memiliki beberapa kekurangan. Proses reduksi karbotermik membutuhkan suhu yang sangat tinggi sehingga konsumsi energi menjadi besar. Selain itu, proses ini menghasilkan emisi gas seperti karbon monoksida dan karbon dioksida yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama dalam kaitannya dengan pencemaran udara dan pencemaran global. Dari sisi efisiensi, tidak semua logam dapat direduksi dengan metode ini, terutama logam-logam yang sangat reaksi seperti aluminium yang membutuhkan metode lain seperti elektrolisis. Dengan demikian, reduksi karbotermik merupakan metode yang sangat penting dan pokok digunakan dalam lingkungan industri meteorologi, terutama untuk produksi logam seperti besi. Meskipun memiliki banyak keunggulan dari segi efisiensi dan biaya, tantangan utama dari metode ini terletak pada kebutuhan energi yang sangat tinggi serta dampak lingkungannya, sehingga diperlukan pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan di masa depan. Reduksi karbotermik menjadi kurang efektif terutama pada kondisi temperatur rendah, kualitas bahan baku yang rendah, dan terbentuknya senyawa pengotor seperti karbida, logam yang tidak diinginkan. Penyebab utamanya adalah ketika reaksi fasa padat yang lambat dan tingginya kebutuhan energi endotermik yang membuat proses menjadi tidak efisien secara energi dan ekonomis. Kondisi di mana reduksi karbotermik kurang efektif itu mencakup 4. Yang pertama, ada temperatur operasi yang rendah. Reduksi karbotermik membutuhkan energi tinggi. Jika temperatur tidak mencukupi, lanjut reduksi kinetika menjadi lambat, menyebabkan pemulihan logam rendah. Yang kedua, ada pembentukan karbida logam. Pada suhu yang sangat tinggi, bukannya mereduksi menjadi logam murni, karbon sering bereaksi terbentuk karbida logam. Contoh, Al4C3, Al oksikarbides, yang menurunkan hasil yield logam khususnya pada reduksi alumina. Ketiga, bahan baku berkadar rendah. Biji dengan kadar pengotor tinggi, sel silika atau senyawa kompleks membentuk terak, slag, yang menghambat kontak antara karbon dan oksida logam. Selanjutnya dan yang terakhir, kondisi lingkungan, asam atau basah. Proses tertentu seperti penghilang CR6+ hanya efektif apabila dalam kondisi asam dan gagal pada kondisi basah. Yang berikutnya penyebab utama ketidakefektifan. Yang pertama, ketika fasa padat yang lambat, reaksi antara padatan biji dan karbon umumnya jauh lebih lambat daripada reaksi fasa gas padat atau cair. Yang kedua, kebutuhan energi tinggi sifat endotermik. Reaksi ini memerlukan panas yang sangat tinggi, lebih dari 1500 derajat Celcius untuk banyak aplikasi, hingga 2000 derajat Celcius untuk aluminium, sehingga banyak energi menjadi sangat tinggi. Yang ketiga, masalah perpindahan massa. Terbentuknya terak atau lapisan produk padat di sekeliling butiran biji, menghalangi reduktor
untuk menjangkau oksida logam di bagian dalam. Yang keempat, emisi gas rumah kaca. Penggunaan karbon menghasilkan emisi CO2 dan CO yang tinggi, menjadikan kurang efisien dari sisi dampak lingkungan. Untuk mengatasi keterbatasan ini, seringkali dilakukan penambahan pre-reduction atau penggunaan suhu yang sangat tinggi di bawah vakum untuk meningkatkan efisiensi.